Halo, kembali lagi dengan Mari Animasi bareng aku Amel dan juga bareng Siapa? bareng siapa nih? Kita bareng Kak Fatwa lagi nih mau ngobrol lagi soal behind the scene-nya. Eh, Kalau buat yang belum nonton bisa nonton video sebelumnya, buat yang udah nontonnya selamat datang lagi. Aku akan play aja nih dari Kak Fatwa nggak apa-apa ya? ya langsung aja. Oke, jadi nih Kak Fatwa kan udah sempat jelasin ya kemarin kenapa memutuskan Hmm, untuk membuat games animasinya yang seperti ya, ini. Aku mau nanya nih, apa alasan ngambil 3D? Padahal kita udah tahu ya, kebanyakan beberapa orang kan lebih suka nonton animasi 2D nih. Karena kayak katanya sih lebih kerasa autentik gitu loh kalau main 2D daripada yang 3D. hmm, ya walaupun sebetulnya ya, makin banyak yang udah tahu bahwa 3D itu memang lebih berat secara produksi gitu ya, secara ngebuat kayak gitu. Cuman sebetulnya dengan teknologi sekarang ibaratnya gitu ya, kalau kita membuat yang efektif dan efisien, buat 3D bisa lebih cepat, lebih apa ya, untuk one man army gitu ya, untuk orang yang ngebuat sendiri gitu ya, 3D itu bisa jadi opsi karena mungkin nggak harus semua kamu buat karena aset tuh banyak di internet kayak gitu. Nah, Nah, itu salah satunya gitu. jadi alasannya ini juga karena lebih efisiensi ya dibanding 2D. Iya, jadi kalau apalagi kalau ganti-ganti kamera gitu kan, ganti-ganti angle, nah itu kan tinggal puter aja kameranya, nggak perlu gambar ulang. Oh iya ya. itu yang paling aku kepikiran di awal, kayak wah ini ada adegan berantem terus nanti backgroundnya gimana. Belum lagi, ya udah beneran semua ada ya, putar ke sini bisa, langsung putar sana bisa. Hmm, gitu. Jadi kalau setnya nggak banyak, backgroundnya nggak banyak, justru lebih simpel karena yang penting buat satu dulu bagus, nanti tinggal diganti geser-geser kamera aja. Simpelnya mah gitu, cuman nggak tahu sih. Ya ini mah cuman ya asal ngomong aja sih. Ini asal ngomongnya ini asal ngomong orang yang udah kayak 3D ya. Oke. Kan udah jelasin nih tadi, artinya Kak Foto bisa dong ya jelasin teknis 3D-nya, gimana progres di balik animasi harmoni hitam dan putih? Hmm, kalau untuk dari karakter ya, tentunya kita buat modeling dulu, terus buat teksturnya gitu, terus buat di rigging, terus di render gitu. Sebetulnya sih yang agak lucu adalah ketika ngebuat karakter ini, aku sambil belajar modeling itu sendiri. Jadi memang apa namanya, aku kebetulan punya temen ya namanya Zaki. Dia sekarang dia jago banget di 3D pokoknya. Dia salah satu paling jago di 3D di kampus waktu itu. Dan aku minta saran dia tentang ini udah bagus belum, ini udah bener belum gitu. Jadi apalagi di modelingnya supaya sesuai dengan konsep gitu ya, yang dibuatkan oleh teman kita Haikal ya, yang ngebuat thumbnail keren ini. Widih. Nah itu jadinya supaya sesuai dengan on model lah ibaratnya kayak gitu. Jadi waktu itu dari awal juga aku yang ngerjain kayak gitu. Semuanya Dari sendiri. model salah satu yang itu yang paling susah kataku riggingnya. Waktu itu rigging itu aku 3 hari 2 hari gitu karena aku pengen buat karakter yang riggingnya tuh bisa diapa-apain bagus gitu. Walaupun sebetulnya nggak butuh-butuh juga sih, ya punya aja biasalah, menyusahkan diri sendiri. Biar mudah diakhirkan ya, menyusahkan diri. Oke. Nah, saat penentuan karakter nih yang dipakai, apakah sengaja emang ngikutin ambience animasi yang sudah ditentukan atau dibikin kayak seperti ini agar lebih mudah aja produksinya? Nah itu dua-duanya dilakukan. Dua-duanya. Dua-duanya ya, ambience-nya iya, dan juga untuk produksi. Nah, Gitu. terutama kalau kalian lihat kenapa nggak ada matanya, kenapa nggak ada bola matanya gitu ya, bahkan nggak ngomongnya juga, kayak nggak lip syncnya nggak jelas banget gitu ya. Memang sengaja dikonsepin kayak dia mereka hanya figur yang bertindak gitu, figur orang. Jadi
nggak harus ngomong betul-betul ngomong, yang penting gesturnya dapet gitu loh. Oh jadi Gitu. Dan kan kalau orang kita mata contohnya ngelihat kiri kanan gitu, oh, selama kita nengok ini kan juga cukup. oh iya bener ya. Oh ini ya body language ya. Lebih ke body language sebetulnya rencananya. Aku nggak tahu berhasil atau enggak, biarkan kawan-kawan yang menilai. Iya, boleh dikasih review ya nanti di bawahnya. Iya, boleh bang. Kalau buat backgroundnya sendiri, kan kita bisa lihat nih, beberapa ada yang kesannya tuh kayak 2D. Tapi kalau misalkan kita breakdown lagi nih, dari segi produksinya ternyata dia tuh 3D. Itu gimana itu penjelasannya? Aku ini ya mungkin lebih tepatnya memang dibuatnya flat alatnya, jadi kayak painting. Targetnya sih kayak gitu, kayak painting dan ilustrasi gitu. Itu sebetulnya dipengen gitu. Jadi ya walaupun mungkin nggak terlalu kesampaian secara visual gitu ya, nggak terlalu kelihatan 2D banget gitu, tapi memang pengen itu coba yang dibuat gitu supaya ada stylized, lebih ada visual, gaya visualnya gitu dibandingkan realistik, kan kayak yang aku bilang di video sebelumnya. Tuh, Hmm. saat proses pembuatan itu kakak tuh ada kebayang gak sih kayak udah kebayang nih pendapat orang-orang waktu nonton animasinya? Yang lucunya dari segi yang itu kalau kita ngomongin tuh apa ya, justru banyak pendapat orang tuh yang di luar prediksi aku. Oh iya. Maksudnya kayak lucu apalagi waktu itu dari pembimbing ceritanya, itu dari cerita yang menarik. Mereka melihat karakter yang putih itu lebih ekstremis disebutnya. Oh gitu ya. Ya, lebih rasanya kayak mereka villainnya gitu ya gitu. Dan memang gini, konsep dari awal tuh aku nggak nyebutin siapa yang baik siapa yang buruk. Aku cuma ada protagonis ada antagonis. Benar. Tahu kan kayak gimana kalau protagonis tuh yang karakter utamanya yang punya tujuan, antagonis yang berlawanan dengannya, kan gitu aja kan ya. Iya, Nah itu udah aja. Siapa aja yang jahat, siapa yang baik, motivasinya apa, itu nggak terlalu aku tekanin banget ya. sebutin. Nah menariknya masing-masing banyak beberapa penonton itu yang aku coba ngobrol dan minta saran, mereka punya pemahaman masing-masing gitu, dan kayak ya mission accomplished kayaknya. Kan aku dari awal pengen ngebuat yang maknanya simple, itu hitam putih, mereka bertarung gitu. Benar. Gitu. Udah itu aja. Saling Gitu. berbalik ya. Ya konsepnya kayak gitu, dan mereka akan menemukan harmoni di baliknya gitu kan. Cuman tanggapannya beda-beda. Jadi ya cukup menarik sih ketika ternyata ada interpretasi lain dari yang menontonnya. Oh jadi ada reaksi yang di luar dari yang kita punya, tapi Ya. kita merasa ini adalah sebuah achievement ya. Ya karena memang aku nggak terlalu ngeset harus kayak gimana Benar. yang dibuat gitu. Jadi memang salah satu menyenangkannya adalah aku buat lebih ke konsep aja gitu ya. Nanti biarkan orang-orang yang menerjemahkan. Benar. Lebih simpel sih, tapi juga harus buat detail-detail yang macam-macam. Jadi juga kita jadinya lebih fokus ya bikinnya daripada kita mikirin pendapat. Iya, itu juga. Nah kalau untuk karakter pendukung nih kayak NPC nih, apakah dari kakak tua sendiri udah mengkonsepkan nih kayak aku pengen kayak gini, udah gini NPC-nya, walaupun mereka tidak terlihat banget lah di dalam ceritanya, atau kakak tua itu tipe yang kayak yang penting rame aja lah, jangan kayak kosong kayak berantemnya tuh background doang gitu. Ada konsepnya di mana basic shape, bentuk dasar bulat, lingkaran, persegi dan segitiga. Ya, itu intinya ngambil konsep itu. Jadi karakternya tuh gabungan aja, ada yang badannya kotak, ada yang badannya lingkaran gitu. Jadi lebih ke sana aja sih. Jadi memang intinya bahkan NPC sekalipun itu adalah representasi dari bentuk dasar. Ada orang yang bulat, halus seperti lingkaran, ada yang kotak, teguh gitu kan, ada yang arti-arti dari bentuknya. Cuman aku ini ada kotak, bulat, segitiga, artikan sendiri. Oh, oke. Jadi kayak cuman justru tujuannya ke sana. Jadi ada tuh lebih ke makna dasar sama seperti konsep awalnya juga. Oke. Oh jadi yang penting udah mulai menyesuaikan lah ya, kayak kalau gini. Menarik. Terus setelah semua ini dikonsepkan, pada saat proses setting terasa lebih mudah karena kan kita udah ada konsepnya nih. Nah
Atau mungkin dari beberapa orang kan ada nih, walaupun konsepnya udah fix nih, tapi waktu di setting jadi sebuah visual animasi dan diproduksi itu tuh jadi lebih sulit gitu, walaupun mereka tuh udah ada. Jauh lebih mudah ya, karena aku nggak harus mikirin di sini ada apa, di sini ada apa gitu. Tinggal ya tinggal simpen aja gitu loh. Jadi kalau karakternya diadekin ini, karakter MC-nya misalnya kayak ngelakuin ini gitu. Dan background-nya juga kayak gini gitu. Karena tinggal jalanin aja, ibaratnya kayak gitulah. Kalau udah dikonsepin semua, nggak harus mikir sambil jalan tuh nggak perlu mikir lagi, tinggal eksekusi aja. Jatuhnya lebih ringan sih. Oh jadi kalau buat dari Kak Fatwa udah lebih sangat memudahkan banget ya? Ya, gitu. Harusnya di konsepnya kalau teman-teman buat video meskipun nggak jelas juga, minimal ada not-not. Benar Awal sih. ngapain, tengah ngapain, akhir ngapain, minimal kayak gitu. Terus seenggaknya kalaupun obrolannya kemana-mana kita udah tahu nih ya, siap mau ngapain lah sampai akhir. Ya, itu paling minimal banget sih. Benar banget. Nih kita lihat banyak banget ya, bahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang terkesan simpel ini pun kita banyak banget dapat tips-tips ya dalam proses pengerjaan. Nah, Walaupun kalau itu kesannya kayak oh jawabannya gini doang gitu. ya semoga ada yang bisa dapetin sesuatu dari ngobrol ini ya. Iya, Aku juga juga pengen cerita sih kayak gimana hasilnya, gimana progresnya gitu. Terima kasih buat Amel untuk pertanyaan-pertanyaannya, senang banget bisa berbagi sama teman-teman. aku senang banget dia bisa dapet gini tips-tips progres pembuatan. Makin asiknya aku sampai nggak kebayang dan nggak kerasa juga videonya udah mau habis nih. Wah, habis lagi. Wah tidak, kita mau Gak berpisah. kecepatan. Oh nggak kecepatan ya? Kalau gitu lamain aja kali ya. Jangan. Ya kerasa banget kita udah mau pisah lagi nih sama penonton. Aku mau berterima kasih lagi buat Kak Fatwa yang udah mau berbagi kisahnya. Makasih juga buat MC kita Amel untuk waktunya dan untuk pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Aduh luar biasa banget. Ini udah pasti jawabannya lebih gizi ya enggak nih, apalagi kalau ditonton lagi nih videonya. Buat yang baru pertama kali nonton bisa video sebelumnya, klik link di bawah. Buat yang kepo sama gimana sih hasil animasinya, cek lagi di video di bawah. Mungkin dari Kak Fatwa ada yang mau dikasih tahu lagi? Udah. Ya, nonton juga animaku yang baru, musik video When Will We Meet Again ya. Itu animasi realistik gitu, jadi sekarang beda aja. Udah beda vibe-nya nih guys. Nanti kalian bisa banding-bandingin, ntar bisa bikin kompilasi juga. Ya aku akan bikin perbedaan-perbedaan. Nanti kita bahas perbedaannya kali ya. Yang baru dan yang lama. Dan ada season 2-nya nih, season 2-nya nih. Oke, kalau kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Aku undur diri dulu. Bye-bye semuanya. Jumpa lagi. Ini Mas Mi. Dadah.